seperti kata Nina Zubir. Muhammad Ahmad, orang Sunda di Pasir. Ya. Ya boleh. Yayasan Prabu Siliwangi. Lambat tanggal 1 Januari 1949 dan nomor 2-nya itu dibentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kita udah sampai di Cibulan, pemandian air panas. Air biasa. Air biasa ya? Air panasnya pakai masak dulu, pakai panci bang. Kita ini mencari ikan dewi. Kita mencari dewi-dewi yang lagi Menjadi ikan. Menjadi ikan. Ikan mas. Tapi sebelum itu, Kita mau tahu gejrot dulu. Yo, Tahu yo. gejrot di sana. Jadi katanya kenikmatan hakiki dari makan tahu gejrot itu adalah meminum kuahnya. Tuh, dan ini kuah dari si tahu gejrot itu ya. Kita buktikan apakah benar hakiki seperti kata Nina Zubir. Memang pedas ya. Dirapin lagi 21 November 2016. Muhammad Ahmad, orang Sunda di Pasir. Ya. Iya. Muhammad Ahmad. Ini juga nih Didi Sutardi. Nah, di Sudardi. Yakin nih pasti bukannya orang Sunda. Cibulan. Salah satu tempat tujuh sumur. Foto boleh dalam. Yayasan Prabu Siliwangi. jelasan. Ini sumur yang keempat. Ada 7 sumur. Nah, ini penting. Situs Prabu Siliwangi, Kejayaan, Kecamatan Pangambulan, Pemujaan, Cisadane, Cirencana, Kemudahan. Buat foto, edit ya. Boleh. Semoga boy. Semoga boy. Biar muka lu jaya dikit. Coba. Serius. 3 kali bismillah. Bismillah sahadat jangan lupa. 3 kali, Pak. 3 kali. Ya, 3 kali. Mukanya 3 kali. Mukanya. Oh, Doanya tergantung niat mah bismillah sahadat salawat. Oke. mana asalnya? Pas air ya? Dan Segar. Karena emang ngantuk, di muka segar. Ada ikan kan ya? Tolong Kang. Foto boys. Stories. Apa juga jangan lupa. Cirebon. semuanya dalam.
Kita sekarang ke Museum Linggarjati, tempat salah satu perundingan dari Indonesia dan Belanda. Tapi bukan saya yang terangin, ada yang lebih berpengalaman. Siap. Ini ruang perundingan aslinya dulu seperti ini tahun 1946. Posisi aslinya seperti ini. Ini notulen Indonesia sebelah kanan, delegasi Belanda sebelah kiri, penengah mediatornya dari Inggris. Untuk Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir sebagai ketua delegasi. Ada miniaturnya biar lebih jelas seperti ini gambaran dulunya waktu perundingan Linggarjati berlangsung. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir sebagai ketua delegasi. Anggotanya ada Mr. Susanto Tirto Projo, Dr. Aka Gani, dan Muhammad Rum. Untuk Belanda sebelah kiri, ketuanya Profesor Insinyur Semerhan sebagai ketua delegasi. Anggotanya Dr. Panpol, F. de Boer, dan Panmo. Ini penengah dari Inggris namanya Lord Killen. Nah ini notulen atau saksi, ini pencatat dari Indonesia semua dapat orang. Ada Dr. J. Lemena, Sudarsono, Amir Saripudin, dan Ali Budiarjo. Nah, isi perjanjian Linggarjati seluruhnya ada 17 pasal, cuma intinya ada 3. Di sini nomor 1 itu Belanda mengakui kenyataan kekuasaan secara de facto wilayah Republik Indonesia hanya 3 pulau, Sumatera, Jawa, dan Madura, 3 wilayah. Dan tentara Belanda itu harus meninggalkan wilayah de facto pada lambat tanggal 1 Januari 1949, dan nomor 2-nya itu dibentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan Indonesia salah satu negara bagiannya, dan nomor 3-nya itu Belanda dan RIS bekerja sama dalam membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu dari Belanda. Nah itu isi pokok perundingan Linggarjati. Ini ditandatangani tanggal 25 Maret 1947 di Jakarta. Nah itu sejarah perundingan Linggarjati. Untuk riwayat singkat berdirinya Gedung Linggarjati, jadi ini dulunya rumah biasa. Tahun 1918 ini milik seorang janda namanya Ibu Jasitem. Nah, Ibu Jasitem itu penduduk lokal desa Linggarjati ini. Selanjutnya tahun 1921 dipersunting oleh bangsa Belanda. Namanya Tuan Merhen atau Indonesianya Tuan Tersana. Beliau itu pengusaha pabrik gula di Sindanglo, Cirebon. Menikah bersama Ibu Jasitem tahun 1921 tapi tidak punya keturunan. Maka di tahun 1930 gedung ini dijual lagi ke Johannes van Os orang Belanda. Selanjutnya gedung ini dijadikan hotel. Ya, ini namanya Hotel Stout milik bangsa Belanda tahun 1935. Nah selanjutnya di tahun 1942 Jepang menjajah Indonesia, Belanda pergi, gedung ini milik Jepang, ganti lagi namanya menjadi Hokkaido Ryokan. Nah di tahun 1945 setelah proklamasi kemerdekaan RI, Jepang pergi, ini milik bangsa Indonesia, ganti lagi namanya gedung ini menjadi Hotel Merdeka. Nah waktu perundingan tahun 1946 seperti ini statusnya hotel, jadi ini rapat di Hotel Merdeka. Nah tahun 48 sampai 50 datang lagi tentara Belanda ke sini, agresi yang kedua, kembali gedung ini jadi markas tentara Belanda selama 2 tahun. Nah setelah jadi markas militer, gedung ini kosong. Warga sekitar desa Linggarjati ini memanfaatnya untuk dijadikan sekolah rakyat SR. Kalau sekarang namanya SD, kalau dulu SR sekolah rakyat. Selanjutnya di tahun 1975 ada Bung Hatta dan Ibu Syahrir. Beliau berkunjung membawa pesan dari Pertamina bahwa gedung ini akan dipugar oleh Pertamina, cuma tidak jadi. Hanya sebatas pembuatan SD, dipindahin sebelah utara gedung ini SD-nya. Karena ini untuk museum. Selanjutnya di tahun 1976 direnovasi lah gedung ini, dipugar atasnya aja. Konstruksi bangunan sama lantai dasar ini masih aslinya. Tahun 76 dijadikan museum sampai sekarang. Nah itu sejarah perundingan riwayat singkat berdirinya Gedung Linggarjati. Kita mau makan siang di Bubulak, salah satu tempat makan yang videonya oke katanya. Cobain ya. Oh iya.
habis belanja batik di Batik Trusmi, banyak banget pilihannya dari yang tulis, bahan cat, print, ada yang udah jadi buat dewasa, anak-anak, ada juga makanan. Kalau belanja masing-masing, tapi karena istri saya telepon nggak bisa, sudahlah, next time kesini lagi. Bukan Jennifer, Halo. Jennifer lain, Jennifer pakai P. Pakai P. Isinya apa itu katanya? Kalau ini minuman. Kalau Jennifer, bahaya dah. Bandrek. Iya, kok ada di sini ada bandrek sih. Ini kalau ada di rest area ya, keripik tempe. Tapi ini pedes. Kita mau makan seafood Haji Mul, tapi katanya yang legend yang di tendanya. Nah, kita mau coba makanan di tenda nih sekarang. Serius? Aju. Serius. Oh, di sini. Nah, selamat makan. Enak banget. Nyot lagi tangannya. Gue dulu kenyotnya, kepalanya juga enak. Boys Trip Boys. Kita tadi telah menyelesaikan perjalanan hari kedua di kota Cirebon dan Kuningan ya berarti. Dua. Kita Cirebon, Kabupaten tiga dong. Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kuningan. Oh itu beda tuh ya? Beda. Cirebon Cirebon ada dua. kota. Ada kota, ada kabupaten. Ada kuis ya, nanti siapa yang itu nanti akan dapat hadiah. Siapa yang di antara kita berempat Yang salah masuk toilet, harusnya ke toilet cowok, ini ke toilet cewek. Ada 2 orang loh. Ada 2 orang, pagi sama sore. Dua orang di 2 tempat yang berbeda ya. Tapi tadi dimasukin stories di yang pertama ya, masih di hotel, habis sarapan. Nah kita berarti jalan sekitar jam 9 kurang lah. Kita tadi langsung jalan ke Kuningan. Kita ke Cibulan. Itu tuh tempat pemandian air, nggak air panas sih sebenarnya, air biasa aja. Tapi bayar tiket itu 20.000. Sama mobil. 65.000 ya? 85.000 Sama mobil. sama mobil. Jadi 5.000 buat bayar parkir, 20.000 per orang. Nah, itu di dalam nanti masih banyak lagi destinasinya. Tapi kita sebelum masuk ke dalam, kita ada ritual makan tahu gejrot. Akhirnya kita makan tahu gejrot ya. Enak banget ya. Ya. Satu porsi tahu gejrot di depan pemandian Cibulan harganya berapa kan? Jadi 7.000. Jadi total kita berempat 28.000 aja. Kita masuk ke tempat pemandian. Sejujurnya baru pertama kali ke sana. Katanya ada yang berenang, tahunya nggak ada. Adanya ikan. Ada. Berenang nggak? Coba. ikan. Bener. Ada kan? Tapi ke manusia. Itu asalnya manusia kok. Nah ini Katanya itu mantan apa namanya? Prajuritnya Prabu Siliwangi yang berkhianat atau apa Iya. itu jadi ikan. Makanya ikan di situ tuh gede-gede. Ini udah ratusan tahun nggak turun ya kan? Konon katanya ya, jadi balik. Nah di situ ya kalau dibandingkan berapa puluh tahun lalu yang pernah Kuningan, sekarang lebih tempatnya lebih instagramable lah. Iya bener. Kemudian kita masuk ke 7 Petilasan Prabu Siliwangi. Nah 7 mata air ya. jadi ya buat yang apa ya, mungkin buat sebagian orang nggak terlalu senang sama hal yang begitu ya maksudnya, tapi sebagian orang justru nyari nih yang kayak gini nih. Iya. Masing-masing itu beda-beda gitu. Ada yang kejayaan, keberhasilan. Ada yang Apa? Pokoknya ada perencanaan, ada 7 lah pokoknya. Nanti aja disebutin lah. Yang paling besar itu, yang buat mandi ya. 7 buat mandi. Ini kalau misalnya kita berbicara apa namanya dibagi 2 ya, percaya sama hal gaib sama yang nggak percaya hal gaib. Dan
kalau habis cuci muka biasanya lo akan disuruh untuk ngasih uang seikhlasnya buat uang kebersihan lah, Jaga kebersihan. jaga kebersihan. Betul. Tadi tapi sebenarnya ada yang menarik yang di dalam tempat apa tuh? Petilasan. Petilasan. Itu apa ya? Yang di cover itu. Ya itu tempat katanya sih makamnya atau apanya di situ lah, ataupun tempat keletapannya. Habis dari sana kita bergegas untuk kita menuju ke Museum Linggarjati. Dan tadi sebelum kita masuk itu harga tiketnya Rp2.000. Oke. Rp2.000. Museum Linggarjati. Jadi kali 3, 4. 8.000. Dan itu otomatis langsung ada orang yang akan menjelaskan semua perihal tentang Perjanjian Linggarjati. iya, itu yang udah tahu sejarahnya semua itu udah kita tahu lah. Nah, kalau perjanjian Linggarjatinya atau isinya atau dampaknya mungkin udah sering dipelajarin di Sekolah. sekolah. Pokoknya tuh sebenarnya ini mungkin nggak masuk bahwa gedung Linggarjati itu pada asalnya cuma Hotel. bukan, Rumah. asalnya gubuk dulu. Gubuk ini yang mungkin masih Akang tadi lupa ngejelasin. Gubuk punya Nyonya Jas. Si omnya meninggal, kemudian dinikahi sama menir Belanda, dibangunlah rumah tersebut. Nah, sebelumnya ada nama hotel pakai nama Belanda, pakai nama Jepang, dan terakhir Hotel Merdeka. Tapi sayangnya satu dari gedung Linggarjati ini bahwa sekitar tahun 50 kan sudah diganti menjadi Hotel Merdeka, itu dikaryakan menjadi sekolah rakyat. Di Linggarjati kita nggak lama karena udah agak siang, lapar, dan kita menuju tempat selanjutnya yang emang udah ada di itinerary kita, yaitu rumah makan yang menjual pemandangan ya, yaitu Bubulak Food and View. Food and View. Ini adanya di Bubulak Food and View ini ada di Jalan Raya Cisantana, Palutungan, Cigugur, Kuningan. Yoi. Kita kesana, nyampe, dan emang sebenarnya tadi nggak terlalu rame sih, dan ya gue pribadi mengakui tempatnya bagus. Jadi kita tadi mesennya di Bubulak itu ada Mas Temi mesen jasuke lah, jagung susu keju. Kemudian kita mesen telur sauna. Ini telur sauna Kang Jau, telur sauna itu gimana? Telur sauna itu jadi di mangkok batu gitu. Mm-hmm. Telurnya jadi kayak puding di foam. Dibilangnya sih telur bakar. Cuma saya nggak tahu nih. Penting juga nih buat di rumah, kayaknya menarik buat untuk dicoba bagaimana telur bakar itu, apa pakai microwave atau pakai tungku. Totalnya adalah 303.500 plus PPM, pajak Pemda Kuningan ya, PPK berarti. Jadinya 333.000, 340.000 lah, karena 33.900. Jadi recommended. Bubulak Food and View, mantap. Dari situ kita kemana? Di Gerombong Kelapa itu. manis. Kelapa manis. Itu cuma minum-minum kopi, Es mendam. steak peyem, sama piscok kelapa manis. piscok kelapa manis. Pokoknya Itu kita beli oleh-oleh. nah itu harusnya kan kita beli oleh-oleh hari Minggu. Heeh. Tapi untuk mensiasati waktu yang cukup singkat, akhirnya kita ganti di hari ini. Kita tadi langsung ke pusat oleh-oleh yang bernama Batik Trasmi. Itu Trasmi. Kalau Trasmi percaya saya ya. Variasinya banyak. Range harganya juga dari murah yang terjangkau banget sampai yang paling tinggi juga. Kalau ada kita kasih KTP Nah, Jabodetabek Jabodetabek ya, Ah. diskon berapa? 50%. Tapi satu section doang 50%. Iya. Itu khusus yang sekitar 800 ribuan. Iya, jadi diskonnya 50%. Jadi lu cuma keluar duit 400.000 gitu. Lumayan. Mantap, Jabodetabek. Jabodetabek. Tapi Kang Jalu nggak bisa. Karena Kang Jawa Jawa Barat. Recommended? Rekomend. Jelas beli batik, dan akhirnya saya punya batik untuk pertama kalinya. Oke, habis itu kita ke ini nih seru nih. Toko Ade, oleh-oleh makanan sih ya, makanan Betul. khas dari Heeh. Cirebon. Apa menarik sih Toko Ade? Tokonya kecil ya padahal. Tokonya kecil, dekat sama Empal Gentong ya. Iya, Toko Haji Ampun. Kalau saya sih tadi beli Jennifer karena memang istri suka, saya juga suka. Sama yang menarik adalah saya tuh salah satu pencinta kecap. Tiba-tiba tadi lagi lihat ada kecap udang. Kalau kalian suka makan sate Marangi di Purwakarta, itu kecapnya mereka tuh pakai kecap udang itu enak banget. Pokoknya botol kecapnya beling gitu. Tadi baru kali itu saya lihat ada yang botol plastik kecil ya. Terus si lambangnya tuh yang warna orange ada gambar udang itu enak banget. Kalau kalian suka kecap, suka makan sate atau suka bikin sambal
yang dari dari cabai rawit pakai kecap. Itu udah enak banget dicampur pakai sate sapi, sate ayam. Setelah dari toko Ade ini cuma satu-satunya tokonya kecil. Tapi setelah itu kita ke Haji Aput beli yang ini ya, yang bisa dibawa Kalengan. di kaleng itu. Terus apa ya? By the way, tadi dia kayaknya bilang ya sama Kang Jalo apa sama siapa ya? Oh, bisa pesan via WhatsApp nanti dikirim punya kualitas. Oh gitu. Bisa. Ada nomornya kan. Dan alamatnya kita taruh. Share. Terus habis Haji Aput kita makan lagi. Nah, Apa? Haji Mul, seafood Haji Mul. Di Kalibaru. Dia ada 3 Haji Mul ini. Jadi kita pertama kali datang kita parkir. Sebelahnya memang ada restoran Haji Mul. Baru kayaknya gedungnya bagus gitu ya. Bagus. Sebelahnya tadi kan yang tenda dan yang terus itu nempel ya. Kita nyasar juga Terus, ke ujungnya. Kayak nyasar sih emang kita ingin cari tahu. Ya. dan tadi yang tenda sepi ya. Kita datang itu langsung ada. Yoi. Kita datang. Pesen apa aja? Cumi saus padang, udang bakar, kerang rebus, Kangkung, siram, tauco, brokoli. Berapa total? Nah, itu dari sekian banyak yang kita pesan, totalnya cuma 278.500. Kangkungnya enak, sok ya kangkungnya enak ya. Harusnya nggak makan kangkung Pak. Mas Temi. enak kangkung Masih tauco. Jadi yang unik justru bukan ya seafoodnya enak ya, saus padang, saus tiram, udang bakar apalagi, terus brokolinya enak, kangkungnya. Tapi yang unik adalah apa itu tadi? Otak-otak. Biasanya kan kita kalau datang ke tempat seafood mau di Jakarta gitu contohnya supaya kasih otak-otak dibakar kan biasanya. Betul. Tapi ini dikukus ya. Jadi otak-otak biasanya gepeng, ini bulat ya. Mantap. Recommended kan ya Haji Mul? Oh, recommended banget. Recommended. Recommended. Habis itu ya pulang lah. Pulang. Jadi kita seharian tuh habis berapa tuh? Coba itu. Total 916.200. Hari pagi Dari pagi kita makan nggak berhenti. sampai malam tuh makan berapa kali jajan. Sampai jam 10 jadi. Iya, dan itu enak semua. Jadi buat kalian yang doyan kulineran ke Cirebon itu udah Nah, pikir berapa sih kira-kira biayanya? Ya, pokoknya Perlu semua. mikir sih biayanya. Iya, cuman kan Ya, ini siapa tahu bisa jadi rekomendasi. jadi rekomendasi. sangat terjangkau. Oke, berarti besok ke Besok kita akan hari terakhir besok. Besok kita cuma di dalam kota aja. Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah melihat episode 2 nih. Episode 2 Boys Trip Boys. Boys. Jangan lupa subscribe, follow juga Instagramnya. Ring the bell on. Sama di ini kita bagi-bagi baju ya. Ada 2 baju ambigu yang akan gue Tadi kan pertanyaan itu ya, satu di antara itu berempat di pagi yang salah masuk kamar mandi dan sore. Harus benar yang pagi siapa? Iya. Yang pagi siapa? Yang sore Sore siapa? Susah banget. Siap. Oke. Terima kasih banyak.